Berjumpa kembali di SDK Channel. Pada kali ini saya akan men-share cara memakai aplikasi editing video yang sederhana, yaitu Wondershare Filmora. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar editing video, silakan teman-teman bisa melihat video ini sampai selesai. Namun sebelum itu, silakan teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat menerima video-video yang baru dari channel ini. Oke, mari kita saksikan. Yang kita pelajari kali ini yaitu pertama kali ketika kita belajar mengedit itu cara mengimport video, kemudian mengatur project setting. Kita akan belajar save. Setelah itu kita akan belajar untuk memotong video, memberikan transition atau perpindahan antara video 1 dan video 2. Kemudian setelah itu kita akan belajar bagaimana cara merender sebuah video menjadi satu kesatuan video yang utuh itu. Nah, langsung saja kita mulai. Kita buka dulu Wondershare Filmora-nya, langsung kita masuk Wondershare Filmora. Ini tampilan awal Wondershare Filmora ya. Di tampilan awalnya seperti ini. Kita tunggu terlebih dahulu ya. Nah, ini setelah kita berhasil membuka Wondershare Filmora, ini adalah tampilan awal di mana Wondershare Filmora akan menanyakan new project atau open project gitu. Kita langsung pilih saja new project. Untuk settingan project settingnya kita sesuaikan default saja, karena nanti bisa kita atur di kemudian. Kita buka new project. Ini adalah tampilan awal dari Wondershare Filmora. Kemudian panel sebelah kanan ini adalah tempat di mana kita akan melihat tampilan video yang kita edit atau yang akan kita edit. Kemudian di bar bawah ini adalah timeline video yang akan kita lihat ya. Jadi kita mau lihat menit keberapa itu bisa. Kemudian ini adalah tampilan layarnya, mau kita setengah, satu, atau full itu bisa. Ini saya pilih resolusinya setengah saja supaya di komputer tidak terlalu berat. Kemudian ini ada suara dan ini ada screen capture. Jadi ketika kita mau screen capture video yang kita edit itu bisa. Kemudian yang bawah ini adalah untuk membesarkan atau mengecilkan timeline yang akan kita edit. Kemudian dan banyak fitur-fitur yang lainnya nanti akan kita belajar pelan-pelan. Kemudian ini adalah panel dari item-item yang akan kita edit. Jadi kalau kita mengimport video, import suara, import gambar, itu nanti akan tempatnya di panel ini yang sebelah kiri dari panel video tadi, tampilan video. Yang ini panel tampilan video, yang ini panel item. Kemudian di sini ada project media yang tempat dimana kita akan melihat banyak item-item yang disediakan seperti sampel color atau warna, sampel video. Kemudian folder tempat item yang akan kita import nantinya. Kemudian yang bawah, bar bawah ini adalah timeline dimana kita bisa mengedit video yang kita akan edit. Kemudian ini adalah bar untuk video, kemudian bawahnya bar untuk suara gitu. Kita langsung saja masukkan sebuah video. Misalnya saya masukkan video yang saya rekam sendiri. Ini misalnya sebuah video saya masukkan. Kemudian kita atur dulu project settingnya. Project setting ini sangat
penting ya teman-teman, dimana project setting ini untuk menentukan resolusi berapa video yang akan kita hasilkan. Jadi misalnya saya lebih suka mengatur resolusinya 1280 kali 720 HD karena biasanya video yang saya edit itu hanya untuk tampil di YouTube atau di komputer atau di handphone, jadi bukan layar yang besar banget. Jadi saya pilihnya yang HD saja sudah cukup halus, kecuali kita punya project untuk menampilkan iklan di Videotron, layar-layar yang besar di jalan-jalan untuk iklan. Biasanya di jalan raya kan ada Videotron, layar yang besar-besar, itu baru kita butuh resolusi yang besar seperti Full HD atau 4K UHD gini. Tapi kalau untuk resolusi biasa YouTube atau komputer atau handphone, lebih baik kita 1280 kali 720 supaya video kita tidak terlalu besar ukurannya. Kemudian frame rate nya kita atur frame rate 30 frame per second saja, jadi tidak perlu terlalu besar banget supaya videonya tidak terlalu, ukurannya tidak terlalu besar juga, karena semakin besar frame rate nya videonya juga akan memang semakin halus, tapi ukurannya juga besar gitu. Ini kita atur default langsung 1280 kali 720 HD, kemudian frame rate nya 30 frame per second. Kemudian jika sudah mengatur project setting, ini kita akan belajar bagaimana men-save project Filmora ini supaya kalau suatu saat ketika kita edit terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi mati lampu atau error atau bagaimana, itu hasil yang kita edit itu tidak hilang semua, tapi ada beberapa bagian yang tersimpan. Jadi kita perlu save projectnya. Jadi kita save project as. Di sini kita bisa mengatur ya, kita menyimpan di folder mana, misalnya my dokumen, atau mengatur di drive yang kita inginkan. Misalnya ini saya men-save di drive saya SDK, kemudian saya beri nama belajar edit, kemudian saya save. Nama projectnya sudah langsung belajar edit, kemudian videonya akan saya masukkan ke timeline supaya bisa diedit. Ini videonya saya langsung klik and drag saja, kemudian nanti Filmora akan bertanya apakah kita mau mengedit dengan resolusi sebenarnya dari video yang kita masukkan tadi atau dengan resolusi sesuai project setting yang kita setting tadi. Kalau saya pasti akan memilih sesuai dengan project setting yang saya setting tadi, supaya hasil renderannya itu sinkron atau sama. Jadi saya pilih 1280 kali 720. Di sini sudah muncul videonya, ini bisa kita putar ya. Nah ini berarti sudah siap untuk diedit begitu. Nah kemudian untuk memotong sebuah video, misalnya saya ingin memotong tampilan depannya, yang tampilan depan ini mau saya potong, dia akan langsung menampilkan gambar dari game yang sedang akan saya edit ini. Misalnya ini akan saya hilangkan tampilan awal video ini, maka ketika saya akan memotong kita melihat perubahan dari videonya. Ini bisa kita atur dari timeline. Ini teman-teman bisa mengklik timelinenya kemudian menggeser-geser timeline ini. Timeline ini juga bisa digeser dengan menggunakan tombol di keyboard, itu tombol kanan atau tombol kiri. Jadi kalau kita tekan kanan itu nanti dia akan bisa berganti timelinenya seperti ini kanan. Nah seperti ini kanan muncul, atau kiri bisa begitu. Nah untuk supaya lebih detail kita bisa membesarkan
timelinenya. Jadi dia di detik yang akan kita potong itu lebih detail, bisa memakai toolbar yang bawahnya tampilan video, atau kita mengklik timeline. Nah di sini ketika pointer kita arahkan ke timeline, ini dia akan keluar tanda panah kiri kanan. Ini artinya kita bisa mengatur detiknya seperti toolbar yang di bawahnya tampilan video ini. Seperti ini toolbarnya, kita atur, seret, kita tarik saja, nanti dia akan tampil per detik gitu. Ini kalau saya geser kanan dia akan langsung bisa bergeser sesuai dengan berapa detik yang kita atur gitu. Jadi lebih presisi kalau pakai tombol kiri kanan. Jadi kalau kita pakai mouse itu kadang-kadang kurang presisi. Bisa sih kita pakai kalau misalnya kita sudah terbiasa editing, itu kita akan biasa memotong dengan presisi dengan menggunakan pointer saja. Saya pun juga biasa menggunakan pointer. Tapi kalau kita mau lebih presisi, kita bisa memakai tombol kanan atau tombol kiri di keyboard. Nah untuk tombol atas itu dia akan kembali ke awal timeline. Kalau tombol bawah dia akan ke akhir timeline. Jadi kita bisa atas atau bawah. Kalau atas dia di awal timeline, kalau bawah dia akan di akhir timeline. Kita ke tombol atas, kemudian ketika kita mengedit, misalnya saya akan menghilangkan tampilan awal dari video ini. Jadi tampilan awal ini akan saya hilangkan. Ini akan saya geser di timelinenya, akan saya paskan ketika gambar ini menghilang. Nah saya mengatur di timeline, kemudian saya paskan dengan tombol kanan. Nah seperti ini. Ini misalnya gambarnya pas hilang, ini langsung saya tekan tombol gunting pada bagian timeline atau tombol gunting pada bagian toolbar. Ini bisa kita pencet. Kalau kita tekan tombol gunting, bisa klik, dia akan langsung terpotong. Jadi videonya akan langsung terpotong. Ini bisa kita hilangkan video yang kita potong ini. Jadi dihilangkan, misalnya ini langsung kita klik video yang akan kita hilangkan, kemudian kita tekan tombol delete. Nah ini videonya akan hilang. Namun ketika kita memotong itu, kalau kita langsung tekan tombol delete, itu videonya tidak akan maju. Jadi kita akan majukan otomatis, kita akan memajukan secara manual. Namun ada cara, gimana caranya kita bisa memotong sekaligus mendelete dan video yang kita potong itu otomatis maju. Caranya ini saya kembalikan dulu ya, saya undo. Kalau untuk undo saya CTRL-Z, kemudian kita CTRL-Z kembali. Nah ini videonya ketika akan kita potong, ini langsung kita klik, kemudian kita tekan tombol shift dan delete, dia akan langsung otomatis maju. Saya kembalikan lagi, undo. Ini teman-teman bisa lihat ya, saya klik kemudian tekan shift dan delete, dia akan langsung maju gitu. Ini videonya sudah berhasil kita potong. Kemudian misalnya kita akan memberikan, setelah kita potong jangan lupa untuk men-save, supaya pada suatu saat kalau kita ngeditnya sudah banyak, jangan sampai kalau terjadi sesuatu kita mengulang lagi dari awal. Nah itu sangat memberatkan untuk editing kalau misalnya kita mengedit kemudian kita tidak save dan hilang. Jadi editan kita bisa kacau nanti kalau kita ngulang dari awal. Kita ada beberapa bagian yang detail-detail bagian yang kita edit itu kadang-kadang bisa lupa, jadi kita mau ngapain aja itu lupa. Nah kemudian
Yang berikutnya kita akan belajar bagaimana cara memasukkan transition. Transition itu adalah sebuah animasi di mana video pertama dan video kedua ketika akan ditampilkan, misalnya dari video pertama dia menampilkan suatu animasi, kemudian video kedua juga animasi, itu perpindahannya akan kita berikan animasi yang menarik sehingga sebuah video ketika ditampilkan itu menjadi tidak monoton begitu. Sebagai contoh, ketika saya akan menampilkan sebuah transition ya, misalnya dari gambar ini saya memotong tampilan ini saya potong, saya sesuaikan, kemudian saya potong, kemudian saya geser, misalnya akan saya hilangkan timeline yang ini, misalnya saya hilangkan segini, ini saya klik, kemudian saya save dan delete. Jadi video yang kita potong akan hilang. Kemudian saya akan memberikan transition, caranya di toolbar atas ini, toolbar transition, kemudian basic, kemudian saya akan pakai yang fade. Nah, ini kita coba. Nah, dia akan beranimasi, jadi dia akan sedikit menghitam, kemudian menampilkan video yang kedua. Jadi ini video pertama, ini video kedua. Saya coba lagi ya, dia akan langsung fade gitu. Jadi dia akan langsung gelap, kemudian menampilkan video yang kedua. Kemudian di transition ini bisa kita atur juga berapa detik dia akan muncul. Jadi kita tinggal klik 2 kali, kemudian ini ada durasinya, misalnya 2 detik, berarti tampilan itu ya 2 detik. Biasanya saya ngaturnya tampilannya hanya 1 detik saja, maka kita turunkan, ini ada toolbarnya, kita turunkan menjadi 1 detik, kemudian kita klik OK. Ini ketika kita coba dia hanya 1 detik saja begitu, kemudian kita save. Jadi setiap editan usahakan kita selalu save. Setelah itu kita akan belajar ekspor. Untuk mengekspor sebuah video, kita tinggal mengklik ekspor, kemudian di sini nama videonya bisa kita atur ya, misalnya belajar edit seperti tadi. Ini terserah ya judul videonya apa, kemudian foldernya bisa kita atur. Misalnya saya mengatur di video di drive G, kemudian folder saya SDK, ini bisa kita atur foldernya. Kemudian kita atur format videonya MP4. Jadi usahakan MP4 itu adalah format yang standar video. Jadi hampir semua komputer atau semua handphone bisa menyetel format MP4, bahkan YouTube pun bisa. Jadi kita pilih format yang standar supaya ketika kita upload atau ketika kita putar di media lain itu kita tidak menemui kendala. Jadi kita atur MP4, kemudian resolusinya sudah kita atur, kemudian setting, ini kita bisa atur bitrate dari videonya. Kalau misalnya kita mau mengatur bitrate-nya semakin besar, maka videonya itu akan semakin halus, tapi kalau semakin besar ukurannya juga akan semakin besar. Jadi resolusi, frame rate sama bitrate ini sangat berpengaruh dengan video kita. Biasanya saya akan mengatur 1280 sesuai project setting yang tadi, kemudian 30 frame per second, dan bitrate-nya biasanya hanya 2000 kbps. Jadi tidak terlalu besar banget untuk ukuran video standar. Kemudian encoder audionya saya akan atur AAC stereo, ini standar saja, tidak pernah saya ubah, jarang saya mau mengubah format audio. Kemudian setelah itu saya akan tekan OK. Kita bisa mengatur settingan ini untuk better atau best, tergantung dari seberapa resolusi, seberapa halus video yang akan kita hasilkan. Kalau saya sih biasanya good aja sudah cukup. Kemudian
bitrate-nya akan saya turunkan jadi 2000, sehingga ukurannya videonya tidak terlalu besar tapi cukup enak untuk dilihat. Setelah kita atur semua, ini ukuran size videonya akan kelihatan seperti yang kita lihat ya. Ini durasi video saya hanya 3 menit tapi ukurannya sudah 60 mega. Bayangkan kalau misalnya saya ngeditnya 1 jam, itu ukurannya bisa sampai ratusan mega. Jadi saya pilihnya biasanya seperti settingan yang tadi. Jadi saya atur settingan good, kemudian 1280, 720, 30 frame per second, 2000 kbps. Kemudian saya oke, kemudian saya klik ekspor. Nah, ini kita akan menunggu waktu dari exporting video ini. Jadi video ini akan kita ekspor, tunggu sampai 100%. Setelah 100% maka hasilnya akan muncul. Hasil video kita itu nanti akan muncul. Nah, seperti apa hasil editan kita tunggu saja hasilnya. Ini mungkin bisa saya percepat ya, saya percepat dulu supaya tidak terlalu lama. Ya, sudah 100%. Jadi sudah selesai hasil renderan kita. Ini tinggal kita close, kemudian kita bisa melihat di folder yang kita tadi setting. Ini videonya hasilnya, tinggal kita klik 2 kali, dia akan muncul. Nah, seperti ini adalah hasil yang kita edit tadi. Jadi, nah, transitionnya yang mana? Ini adalah transition yang tadi kita edit. Nah, begitu. Jadi ini tampilan video yang kita edit tadi, begitu. Demikian video dari saya. Semoga teman-teman dapat belajar hal-hal baru yang sangat sederhana bagi teman-teman yang baru belajar editing video. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe sehingga teman-teman dapat menerima video-video berikutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini dan sampai jumpa.